Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan berbagi tentang belajar menjadi khatib sholat Jumat. Dan pada kesempatan ini pula saya akan lengkapi dengan praktek atau peragaan menjadi khatib sholat Jumat. Khatib adalah seseorang yang menyampaikan khutbah, dan khutbah secara bahasa bermakna menyampaikan pidato. Sedangkan menurut istilah khutbah memiliki makna menasihati atau berpidato mengenai iman dan takwa. Dan inti dari khutbah itu sendiri adalah mengajak umat untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum dari khutbah Jumat adalah wajib, karena khutbah Jumat merupakan bagian dari rangkaian sholat Jumat, yaitu sebagai salah satu syarat sahnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat tanpa khutbah menjadi tidak sah. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ah khutbataini bainahuma jalsah. Yang artinya dari Umar ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat dengan dua khutbah dan duduk di antara keduanya, atau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabatku sekalian, pelaksanaan khutbah Jumat dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur, dan setelah khutbah selesai baru dilaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Khutbah itu sendiri memiliki rukun, syarat, dan sunnah-sunnah yang harus diketahui oleh seorang khatib. Rukun khutbah yang harus diketahui seorang khatib ada 5, yaitu pertama, khatib harus membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam 2 khutbah, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi ketika khatib memulai khutbahnya harus diawali dengan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Kemudian rukun khutbah yang kedua yaitu khatib harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, seperti Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian rukun khutbah yang ketiga yaitu menyampaikan pesan takwa, khususnya untuk diri sendiri dan untuk para hadirin atau jamaah sholat Jumat, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian rukun khutbah yang keempat yaitu khatib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Ayat Al-Quran yang dibaca bisa diambil dari salah satu dalil isi khutbah yang kita sampaikan, atau bisa juga ayat Al-Quran tersebut dirangkaikan atau dibaca setelah ayat pesan takwa, seperti usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Kemudian rukun khutbah yang kelima atau yang terakhir yaitu khatib harus membaca doa untuk seluruh kaum muslimin.
Doa dibaca pada akhir khutbah kedua seperti Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabatku sekalian, untuk rukun khutbah pertama sampai dengan ketiga, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dilaksanakan pada setiap khutbah, baik pada khutbah pertama maupun pada khutbah kedua. Sedangkan rukun khutbah yang keempat, yaitu membaca ayat suci Al-Quran, boleh dilaksanakan di salah satu khutbah. Boleh dibaca pada khutbah pertama atau dibaca pada khutbah kedua. Dan untuk rukun khutbah yang kelima, yaitu mendoakan orang mukmin, dibaca pada akhir khutbah kedua karena layak sebagai penutup khutbah. Sahabatku sekalian, perlu diingat bahwa kelima rukun khutbah tersebut harus disampaikan atau dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Adapun isi khutbah boleh menggunakan bahasa yang dimengerti oleh seluruh jamaah sholat Jumat, dan sebaiknya isi khutbah tidak terlalu lama atau terlalu panjang. Sahabatku sekalian, itulah 5 rukun khutbah. Kemudian ada syarat-syarat khutbah, yaitu khatib harus suci dari hadas, pakaian suci dari najis, menutup aurat. Khatib harus berdiri ketika menyampaikan khutbahnya jika mampu. Khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur, sesudah matahari tergelincir. Khatib harus duduk sebentar dengan tumakninah atau tenang di antara 2 khutbah. Khatib harus mengeraskan suaranya waktu menyampaikan khutbahnya, sedikitnya dapat didengar oleh 40 orang jamaah. Dan khutbah harus dilaksanakan dengan berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan antara khutbah dengan sholat Jumat. Kemudian syarat lainnya, khatib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. Adapun yang selain rukun, boleh dengan bahasa daerah masing-masing atau bahasa yang dimengerti oleh jamaah. Kemudian sunnah-sunnah khutbah, yaitu khutbah diucapkan di atas mimbar yang ditempatkan di sebelah kanan mihrab. Khatib hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. Dan kemudian khatib hendaknya duduk sewaktu azan dikumandangkan oleh Bilal. Dan selanjutnya khatib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kirinya. Kemudian khatib hendaknya menyampaikan khutbahnya dengan suara yang baik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan diambil manfaatnya oleh jamaah sholat Jumat. Dan terakhir, khatib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya, atau isi khutbah tidak terlalu lama atau terlalu panjang. Sahabatku sekalian, demikian rukun, syarat, dan sunnah-sunnah khutbah Jumat. Dan berikut saya tampilkan praktek atau peragaan menjadi khatib sholat Jumat. Setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, khatib naik ke atas mimbar dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, khatib duduk untuk mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Setelah azan selesai, khatib membaca doa setelah azan, dan kemudian khatib berdiri untuk melaksanakan khutbah pertama. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basiran wa najiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya lah pada siang ini kita dapat hadir dan berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan mendapat ganjaran pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali isi khutbah Jumat siang ini, khatib menyampaikan dan mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya untuk diri khatib sendiri, untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan juga ketakwaan yang dapat menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat siang ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang ibda binafsi, atau mulailah dari diri sendiri. Saat ini kita masih sering menyaksikan, baik melalui media elektronik maupun melalui media massa, yang menginformasikan terjadinya tindak kejahatan maupun pelanggaran seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, narkoba, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang lebih memprihatinkan. Peristiwa seperti ini membuat kita bingung, apa sesungguhnya yang menyebabkan semua ini masih saja terjadi? Apakah disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah, atau memang manusianya yang tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, mana yang baik dan mana yang jahat? Sungguh celaka bila orang yang hatinya tidak mengenal kebaikan dan kemungkaran. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sadarkan diri kita untuk turut serta menciptakan masyarakat, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Jangan menuntut perubahan sebelum kita sendiri melakukan perubahan. Ingat, kuncinya adalah ibda binafsi. Mulailah dari diri sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haja wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarona bil ittihadi wal iktisami bihablillahi matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك كفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واشكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز أكبر. أقيم الصلاة. Sahabatku sekalian, demikian cara belajar menjadi khatib. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.